Kasus tewasnya Nurdin, seorang ayah yang dibunuh anak tirinya di Pali, Sumatera Selatan membuktikan masalah ekonomi dapat memicu tragedi berdarah. Dinamika relasi antara keluarga yang terpecah turut memperburuk situasi. Inilah serial tabir perkara hutang ayah tiri dibunuh, kemiskinan pemicu pertikaian. Telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan, subsidiar penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Langsung ngamuk, nuntut lah parang ke belakang. Parang aku lari lah, jadi ngamuk. Si Nurdin kemudian dibacok oleh tersangka ke bagian leher sebanyak lebih kurang 5 kali. Kasus tewasnya Nurdin, seorang ayah yang dibunuh anak tirinya di Pali, Sumatera Selatan, membuktikan masalah ekonomi dapat memicu tragedi berdarah. Namun, menurut kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Maliala, dinamika relasi antar keluarga yang terpecah turut memperburuk situasi. Sesama anggota keluarga mampu melakukan hal seperti itu, maka tentu ada hal yang something wrong ya, ada hal yang salah. Nah, di sini lalu kemudian orang masuk pada tesis, jangan-jangan ini yang namanya indikasi keluarga pecah atau torn families, keluarga yang namanya aja keluarga tapi sudah pecah dia, tidak ada lagi hubungan yang dekat, hubungan yang intim dan hangat antar anggota keluarga. Maka ketika ada kasus di mana anak membunuh ayah gitu ya, walaupun itu ayah tiri, maka jangan-jangan memang begitu, keluarga atau anggota keluarga tidak lagi menjadi yang kita sebut sebagai primary reference. Dalam melihat kasus ini, Adrianus menilai terdapat dua kemungkinan mengapa konflik berkembang menjadi kekerasan ekstrim. Pertama, terkait karakter atau temperamen individu yang mudah terpicu emosi. Dan kedua, berkaitan dengan pola asuh dalam keluarganya. Jadi ada dua kemungkinan tuh. Pertama adalah soal temperamen pada diri pihak yang bertikai yang kemungkinan terlalu cepat tinggi dan lalu kemudian mengakibatkan suatu tindakan yang ekstrim. Atau yang kedua adalah parenting yang salah, yang mungkin sekali dia lakukan oleh sang ayah kepada anak atau sang anak sendiri. Alhasil kemudian terjadi situasi yang tidak seharusnya terjadi antara ayah tiri dan anak. Demikian. Adrianus menekankan kemiskinan memang kerap menjadi faktor dasar pemicu pertikaian. Inilah yang disebut underlying factor. Akan tetapi tetap membutuhkan faktor lain yang mendukung suatu konflik yang berujung pada kejahatan menghilangkan nyawa. Memang kemiskinan menjadi yang kita sebut sebagai faktor underlying ya, faktor dasar ya, yang lalu membuat orang bisa bertindak emosi. Namun jangan lupa bahwa underlying itu kan kemudian lalu menjadi hal yang perlu ada, namun nggak cukup. Jadi saya tidak menyalahkan soal kemiskinannya. Kemiskinan umumnya menjadi hal yang umum dialami oleh masyarakat, tapi kan nggak semuanya, ya kan? Dengan kata lain ada faktor-faktor lain yang diperlukan. Tadi soal adanya alkohol dan seterusnya yang lalu menjadikan underlying itu lalu menjadi hal yang bersifat aktual. Demikian. Sementara itu, dalam relasi keluarga sambung, perbedaan peran dan kedudukan menjadi tantangan tersendiri. Tetapi, selama komunikasi dan kepercayaan dapat dijaga, hubungan keluarga meski tak sedara bisa tetap dijalin dengan harmonis. Sebetulnya kan situasi di mana ayah tiri dan anak laki-laki itu kan bukan kondisi yang jarang-jarang terjadi ya, cukup biasa terjadi di masyarakat dan toh umumnya aman-aman saja ya. Dan di sini mungkin ada dua hal ya. Pertama adalah soal dengan kemiskinan juga nih gitu ya. Sehingga ketika ada harta, ada sumber daya itu lalu kemudian
mohon maaf itu diperebutkan lah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga jangan lupa bahwa ada kemungkinan soal alkohol nih. Alkohol atau narkotika yang membuat lalu sekali lagi judgement berbeda. Itu lalu kemudian melihat orang di depannya bukan lagi ayahnya, ayah tirinya, tapi orang yang harus dibunuhnya. Mencegah kejadian serupa, cara berkomunikasi antar keluarga serta pola asuh orang tua dapat membentuk seseorang mengelola emosi dan menyelesaikan masalah. Apa yang terbiasa diucapkan orang tua dan dilihat oleh seorang anak dapat menjadi cerminan perilaku di kemudian hari. Dari segi saya kalau melihat dari hubungan antara orang tua, ya orang tua dan anak, umumnya pada parenting sih, ya. Jadi kalau misalnya orang tua terbiasa dengan parenting yang bersifat keras, ya, apalagi dengan penyebutan kalimat-kalimat yang bersifat letal, ya, saya bunuh kamu, kamu ini gitu-gitu ya, yang lalu kemudian menjadikan anak terbiasa dengan hal-hal seperti itu, dan itu kemudian berefleksi pada anak, ya, ketika dia kemudian juga mengekspresikan kemarahannya juga dengan cara-cara seperti itu. Jadi memang hati-hati dalam parenting, karena parenting mirip dengan mirroring, ya, dengan kita berkaca pada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat sesuatu pada anak, maka anak lalu kemudian juga akan berbuat hal yang sama pada kita. Demikian. Kasus ini menyisakan pelajaran. Konflik yang tidak terkelola dapat berubah menjadi kehilangan yang tak tergantikan. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat pulang justru menjadi ruang terjadinya tragedi.